lagu-lagunya Mas Yofi yang udah sangat ikonik itu dimainkan dengan gaya masing-masing. Nah, mungkin teman-teman bisa cerita gimana sih cara kalian nerjemahin itu, effortnya mungkin karena publik udah dengernya lagu yang versi sebelumnya gitu ya. Challenge-nya gimana? Gimana dulu mungkin? Oke. Kalau effortnya lebih ke, karena lagu ini sebenarnya familiar untuk Sabrina. Terus Sabrina juga pernah punya track record nyanyi bareng lagu ini bersama penyanyi yang mempopulerkan lagu ini, which is Kak Marcel Siahaan. Memang susah untuk misalkan melepaskan lagu ini dari Marcel karena itu sangat viral dan booming banget. Tapi di sini Sabrina justru tidak berusaha untuk mengcompare diri Bina atau membuat sesuatu yang menyaingi, tapi justru lebih ke ada rasa yang berbeda yang Sabrina taruh di lagu ini. Dengan semua aku rasa dengan semua perjalanan hidup aku, dengan masalah yang pernah aku lalui di masa lalu, itu justru membawa rasa yang jauh lebih deep, yang berbeda tentunya, yang orang-orang bisa nikmatin dengan versinya Sabrina. Aku mau nanya, aku dari Mosaik. Kalian ini kan bisa dibilang pendatang baru di belantika musik Indonesia. Apa sih harapan kalian dengan lagunya Mas Yofi yang yang akan dirilis nanti di tanggal 6 Juni ke depannya gitu? Mungkin harapan kita karena kita pendatang baru dan kita pasti berharap diterima oleh masyarakat dengan positif yang pasti dan mendukung semuanya sih Kak. Dan apa ya, mungkin sukses juga sih menambahkan tentunya setiap ciri khas kita kan beda-beda ya, dan lagunya memiliki makna yang tersendiri, jadi kita harap semua masyarakat Indonesia dapat mendengar dan relate dengan semua ini, dan tentunya ini kita bisa buat versi kita karena memang penyanyi aslinya tentunya original is the original, dan kita mau buat ini versi kita masing-masing. Dan mau menambahkan, menurut aku ini justru jadi jalan tol ya buat kita semua, karena lagu yang kita bawakan saat ini itu sebenarnya lagu-lagu yang sudah besar namanya sebelumnya, jadi orang tuh udah familiar dengan lagu-lagu yang kita bawakan. Cuma memang balik lagi kita cuma berusaha untuk memberikan rasa yang berbeda dan sentuhan yang berbeda, tapi untuk lagunya sendiri, kekuatan lagunya sendiri justru membuat kita tuh jauh lebih mudah untuk cepat dikenal dan diingat sama pendengar. Waktu penentuan lagunya itu kalian disodorin atau kalian cepet boleh milih aku mau yang ini atau gimana? Atau mungkin diskusi gitu? Fajar mungkin atau siapa? Kalau aku sendiri kemarin udah aku bawain sebelumnya di top 5, jadi ini salah satu yang udah aku dengerin, udah aku bawain. Ini enjoy aja. Yang lain mungkin mau diskusi atau gimana? Opininya lebih ke Papa Yofi yang udah mungkin mengenal karakter vokal kita masing-masing. Yang Papa Yofi juga bilang dia udah nonton kita dari mungkin top 23 sebelum kita ditentuin juara satunya siapa, juara duanya siapa. Memang udah dipahami lagi karakter vokal kita, dan Papa Yofi juga bilang ini lagu ini milihnya nggak asal-asalan, benar-benar disesuaikan sama karakter vokal kita, dan harapannya semoga dibawakan dengan baik, dengan sesuai juga harapan Papa Yofi dan teman-teman kita dan semua penyanyi yang sudah menyanyikan lagu ini sebelumnya. Buat Fajar, ini kan kamu kan dibilang karakter suara kamu lebih mirip Afgan. Itu gimana kamu ke depannya dengan karakter suara yang sama? Apakah Mungkin kalau warna suara sama, tapi kalau improv mungkin atau dengan rasa beda. Jadi buat aku nggak jadi beban, karena itu salah satu hal yang positif juga buat aku. Jadi ya mana aja. mungkin ada masukan nggak dari Mas Yofi sendiri untuk membedakan Fajar dengan? Kalau Mas Yofi sih bilang jadi diri sendiri aja katanya. Walaupun warna suaranya sama, tapi Mas Yofi tetap bilang ke aku bahwasanya kamu punya karakter tersendiri, jadi ya kamu pilih aja seperti kamu sendiri. Kalau untuk Rara kan memang harus bahagia yang kamu bawakan sama yang versi Yura bawakan tuh sebenarnya ada kemiripan kayak apa cheerful gitu. Nah kalau misalnya kamu sendiri apakah itu akan terdengar lebih gimana, youthful kah atau gimana? Tentunya memang Rara dari dulu udah ngefans banget sama Kak Yura Yunita, jadi ketika diberitahu Rara akan meremake lagu ini, Rara seneng banget, haru banget. Dan perbedaannya antara Kak Yura Yunita sama Rara, menurut Rara Kak Yura Yunita kan udah ikonik banget ya, semua udah ikonik, dan Rara membuat ini versi Gen Z, versi remaja sekarang atau remaja sekarang gitu. Dan alhamdulillahnya Papa Yofi sangat terbuka dengan semua ide-ide kreatif Rara. Jadi alhamdulillah kita bisa diskusi bareng, dan Rara juga kebetulan tulis lirik sendiri, ada beberapa part yang Rara tulis liriknya sendiri. Dan jadi itu adalah part yang membuat beda
mau nanya ke Mesa dong. Mesa, tadi langsung strike banget Mas Yofi gitu, menilai Mesa lewat lagu yang Merindu Lagi nih. Mungkin ini jadi beban juga nggak sih buat Mesa sendiri untuk mensukseskan lagu ini gitu ke depannya, dan ketika ditawarin sama Mas Yofi untuk lagu ini sendiri itu seperti apa sih awalnya gitu? Untuk lagu Mas Yofi ini sebelumnya pop banget ya. Nah, ini dibuat versi yang lebih berbeda banget dari versi yang sebelumnya, karena ini versinya menurut aku lebih ke rock punk yang beda banget. Dan ini salah satu challenge aku buat bernyanyi lagu punk pertama kali, dan apalagi aku menyanyikan lagu Mas Yofi, meremixkan lagu bersama Mas Yofi dengan instrumen yang langsung ke NG sama Kendris ya. Kendris kita tahu suaranya itu apa, lebih rock gitu. Kalau NG ya, NG kan sering bikin ada manuvernya, ada banyak improvisasinya. Sedangkan lagu Sebatas Mimpi ini kan dia dibawain biasa aja udah enak gitu ya. Kamu gimana cara memberi warna? Lalu kalau Kendris dengan suara kamu yang rock bawain lagu yang melo gimana? kalau dari ini sih waktu Mas Yofi ngasih lagu ini Sebatas Mimpi ini kan udah pernah bawain lagu itu di top 5 kemarin, dan alhamdulillah ini bisa membawakan lagu itu dengan versi Angie sendiri, walaupun kemarin Angie belum terlalu tahu lagunya, tapi setelah Angie latihan ternyata Angie bisa membawakan dengan versi Angie. Kalau buat aku, suaraku bukan yang rock banget ya. Aku bisa bernyanyi dengan soft juga. Jadi ini kayak sesuatu yang baru aja buat anak muda. Jadi sound yang dibuat sama kakak-kakak sik juga banyak yang baru. Jadi lebih saja sih. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Ya, Sabrina mau nanya, tadi sempat di atas panggung di depan Mas Yofi juga bilang lagu ini kayaknya membekas banget itu buat Sabrina gitu. Pas saya bilang kayak ini lagu benar-benar sakit banget buat Sabrina. Memang serelate apa kisah lagunya sama kehidupannya Sabrina gitu, sampai akhirnya kayaknya dapat banget juga feel-nya gitu kan. Udah pasti karena kayaknya dari 10 yang ada di sini kayaknya aku paling lama hidupnya ya daripada mereka. Jadi pasti kisah percintaannya pastinya jauh lebih kompleks daripada mereka semua. So semua hal-hal itu justru hal-hal yang menyakitkan itu justru aku kayak saat recording aku berusaha untuk recalling memory, untuk berusaha menjiwai lagunya karena pernah mengalami di fase pengen banget berjuang, tapi ternyata satu-satunya cara untuk mencintai dia adalah dengan mengikhlaskan dia. So di lagu ini mengajarkan aku banget gimana caranya aku mengikhlaskan dia, tapi juga aku jujur dengan diriku sendiri kalau seikhlas-ikhlasnya aku untuk aku dia tetap tidak akan pernah terganti. Jadi tetap sakit. Gitu. Last question. Oke, aku mungkin mau nanya ke PC. Ini kan lagu kan kalian bareng-bareng tuh rilis teasernya ya, tapi tak paling tinggi di YouTube juga sekarang PC gitu. Itu seperti apa sih respon kamu menanggapi bahwa ternyata mendapat sambutan yang positif sehingga masuk jadi trending sekarang? Jujur tidak menyangka ya. Jujur tidak menyangka ya pada saat kita di tempat rilisnya, apalagi lagu ciptaan Mas Yofi yang juga dibawakan penyanyi inspirasi dari timur memang kata beliau. Senang sekali dan rasa bersyukur dan